Halo Victorians, ya selamat berjumpa kembali di review market mingguan dari PT Victory International Vitas Cabang Yogyakarta. Dan ya seperti biasanya ya bersama saya lagi Mirza sebagai wakil pialang sekaligus juga salah satu analis dari PT Victory Jogja yang pagi ini akan mencoba membawakan Anda ya review market untuk pasar komoditi, terutama dua komoditi andalan kami yaitu komoditi emas dan juga minyak. Kami akan mencoba mereview pergerakan pasarnya ya sepanjang minggu kemarin, sekaligus juga akan mencoba memberikan analisis yang mungkin bisa Anda jadikan second opini untuk Anda yang mau bertransaksi sepanjang minggu ini. Oke ya, dan ini minggu terakhir di bulan Mei ya. Artinya minggu depan kita sudah bisa fokus ke data-data awal untuk yang data-data ekonomi besar. Tapi jangan bukan berarti minggu ini ya terus sepi. Ya, ini masih bisa ada yang bisa kita manfaatkan. Oke, yang pertama saya mulai dari review pergerakan harga emas dulu ya. Emas ini minggu lalu pergerakannya luar biasa sekali. Hari Senin ya, tepat 1 minggu lalu, hari Senin kemarin dia menyentuh rekor tertingginya sepanjang masa, $2.450 per troy ounce. Mantap ya. Ini ada beberapa faktor, tapi faktor tersebut nggak bertahan lama ya, karena kalau mungkin Victorians bisa lihat kan di hari setelah nyentuh itu ya, tidak lama setelah nyentuh 2450 koreksi turun. Dan mulai dari ini ya hari Rabu, bahkan ya dari hari Rabu, Kamis dan Jumat dia anjlok ya. Ini sudah turun sekitar $100 dari harga tertingginya, jadi luar biasa sekali ya. Ini faktornya macam-macam, tapi kalau ditanya yang bikin harganya naik apa ya, ini kan ada beberapa ya. Kalau mungkin Victorians ingat, Senin kemarin ada kabar kalau di Timur Tengah ada helikopter jatuh yang itu memuat Presiden Iran sekaligus beberapa pejabat negara tersebut ya. Dicurigai ini ada foul play ya, jadi nggak cuma kecelakaan tapi sengaja dijatuhkan ya. Ditakutkan dari situ kemudian ada perang yang semakin berlanjut, semakin panas wilayah Timur Tengah. Ternyata nggak kejadian, jadi ya udah adem-adem ayam aja ya. Jadi efeknya nggak berkelanjutan. Kemudian faktor yang kedua mungkin kalau Victorians masih ini ya, kalau ini mungkin sudah bosen dengernya bahwa proyeksi kenaikan suku bunga, pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Dan kemarin sempat muncul lagi ya, karena beritanya yang minggu-minggu sebelumnya itu hasilnya jelek, jadi mulai muncul lagi ada harapannya. Tapi harapan itu pupus lagi ya. Kenapa? Karena kalau Victorians ingat pertengahan minggu lalu ya, jadi hari Rabu malam atau Kamis dini hari WIB itu dirilis notulen rapat moneter Bank Sentral Amerika yang di situ mereka menyebutkan bahwa ya sepertinya laju inflasi ya, targetnya kan 2%. Sekarang ini inflasinya di Amerika Serikat masih 3% lebih ya. Fed ini pengennya laju inflasi bisa turun ke angka 2% sebelum nanti ada wacana pemangkasan suku bunga. Dan ternyata dari notulennya kemarin, bahkan dari mayoritas pejabat Fed-nya sendiri bilang sepertinya target inflasi 2% itu agak susah untuk dicapai tahun ini. Jadi itu sekali lagi pupus ya harapan pemangkasan suku bunga. Terakhir sebelum rilis notulen tersebut, saya lihat ada proyeksi dari namanya CME ini ya, CME Fed Watch Tool. Jadi itu satu lembaga swasta yang sering bikin prediksi ada berapa persen nih pemangkasan atau kenaikan suku bunga dan mulainya kapan. Awalnya sebelum berita itu ya, ada kemungkinan kalau nggak salah 70% pemangkasan suku bunga akan dimulai di bulan September ya. Tapi barusan tadi saya lihat update-nya ya, paling cepat mungkin akan ada pemangkasan suku bunga probabilitas 63% itu di bulan November. Jadi mundur lagi nih ya. Maka dari itu ya inilah, kalau suku bunganya tinggi ya otomatis
aset-aset yang non bunga kayak misalkan emas ini agak kurang menarik, makanya harganya juga turun. Dan pagi ini seperti yang Victorians bisa lihat ya, harga emasnya karena bergeraknya nggak terlalu banyak, dari tadi dibuka di sekitaran 2338, sekarang runningnya masih di 2339, jadi nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat dari sisi teknikal ya, setelah sekitar 2 minggu terakhir ya, setelah 2 minggu terakhir dia sempat bergerak di atas moving average 100 yang menunjukkan memang tren naik. Sekarang balik lagi ke bawah, jadi ini kondisinya secara tren teknikal kalau saya lihat dari time frame H4 ya, ini mungkin untuk 1 minggu ini cenderungnya bearish, walaupun kembali lagi karena minggu lalu ada penurunan yang lumayan tajam ya, sekitar 100 poin lebih. Mungkin awal-awal minggu ini ya, Senin, Selasa, Rabu ini mungkin akan ada koreksi naik. Nah, tinggal ini nanti koreksi naiknya sampai berapa ya. Menurut saya area ini ya, MA 100 ini pakai indikator moving average simple ini di area 2356 ini akan jadi target koreksi naik yang cukup bagus. Tinggal nanti pertanyaannya apakah harganya bisa break dari situ apa enggak. Tadi kalau saya lihat di H4 ini ada resisten juga di 2370. Itu adalah pivot weekly ya. Jadi patokannya itu di yang pertama tadi kan di 2356, sorry. Di 2356 moving average. Kalau dia bisa tembus berarti ada kemungkinan lanjut ke atas ke 2370 level pivot weekly-nya ya. Tinggal nanti kalau misalkan harganya bisa lewat ke atas 2370, nah itu mungkin trennya bisa saya katakan oke, ini sudah kembali lagi ke jalur bullish. Tapi kalau belum lewat dari situ ya, ini mungkin yang bisa saya sarankan mungkin lebih ke ini ya, transaksinya short aja atau sell aja. Dan tadi 2 level resisten yang saya sebutkan tadi bisa jadi Anda gunakan sebagai patokan. Kalau misalkan mau nyari level sell yang ada agak di atas 2356, 2370. Karena kalau nggak tembus itu ya berarti kemungkinan bakal ada ayunan turun lagi. Seperti itu. Itu dari sisi teknikalnya. Kemudian kalau dari sisi fundamental ya. Dari sisi fundamental kalau dari hari Senin ini ya, ketika video ini dibuat. Jadi kalau kita lihat hari Senin ini dari Amerika Serikat ini ya, bank holiday. Jadi ada kalau nggak salah Memorial Day ya, hari Memorial ini mengenang apa ya, hari pahlawan kalau nggak salah. Nah seperti itu. Tapi minggu ini mungkin akan ada beberapa data yang bisa Victorians manfaatkan kalau misalkan Anda lebih suka bertransaksi menggunakan data ekonomi. Yang pertama di hari Selasa ini ada indeks kepercayaan konsumen ya, kepercayaan diri konsumen dari Conference Board. Kemudian hari Kamis, nah ini kalau saya mungkin fokusnya bakal ke sini ya, di hari Kamis ini ada prelim GDP. Ya ini memang bukan data yang efeknya paling gede ya, karena ini adalah rilis laporan ini produk domestik brutonya Amerika Serikat yang hitungannya per kuartal, dan biasanya dibagi dalam satu kuartal itu nanti dibagi jadi 3 data. Ada yang advance, kemudian yang prelim, terus nanti ada yang final. Berhubung Mei ini adalah bulan kedua ya kan, jadi pertengahan kuartal, makanya rilisnya prelim GDP. Efeknya mungkin nggak akan sebesar efek yang di bulan April ya, yang advance GDP, tapi menurut saya masih layak kalau dijadikan patokan kalau Victorians mau bertransaksi. Ini 9 hari Kamis yang bersamaan dengan data GDP ini masih ada klaim pengangguran juga dan pending home sales. Kemudian yang mungkin satu lagi bisa jadi fokus perhatian itu hari Jumat ya, Core PCE Price Index. Ini indeks harga konsumsi personal. Ini salah satu faktor inflasi juga yang kalau dari beberapa sumber sih saya baca ini data ini katanya adalah salah satu indikator favoritnya Bank Sentral Amerika Serikat untuk menentukan inflasi. Tapi kalau dari pengalaman ya, kalau dari pengalaman efeknya ke market emas biasanya nggak terlalu wah. Jadi karena ya bisa dimaklumi karena ini data inflasi yang rilis paling terakhir tiap bulannya kan, minggu terakhir seperti itu. Justru malah minggu terakhir ini kalau saya bisa kasih woro-woro ke Anda ya.
ini persiapan untuk minggu depan ya kan, karena minggu depan nanti bakal ada data tenaga kerja dari Amerika Serikat seperti itu. Itu untuk market goldnya. Kemudian untuk market oil ya. Nah, untuk market oil ini mungkin saya bilang kurang lebih ini ya, agak sama ya dengan market goldnya dari sisi analisis teknikal. Karena kalau di sini saya lihat kan kondisinya running di bawah indikator moving average H4 juga, moving average 100 juga kan di H4. Jadi trennya masih cenderung bearish. Setelah minggu lalu juga cenderung bearish kan. Minggu lalu banyak turunnya. Beberapa kali dia coba ngetes MA 100 ini nggak tembus. Jadi saya rasa kalau Victorian ada yang mau manfaatkan nyari ini ya, transaksi level transaksi untuk sell ya kan, untuk short di area 78.5 ini saya rasa cukup bagus. Tinggal nanti kalau ternyata dia break, nah itu kita bisa switch karena ini sudah berapa minggu ya ini, dari pertengahan April ya. Dari pertengahan April harga minyak ini selalu running di bawah MA 100. Jadi kalau misalkan ternyata minggu ini pertama kalinya dia bisa break, ya mungkin kita bisa coba ya mulai buy-nya dari situ. Targetnya nanti kalau break dari 78.5 mungkin yang terdekat di area 80 ya, itu high-nya minggu lalu. Tapi kalau enggak, misalkan ini nanti kita ambil sell aja di 78.5, nah ini lumayan juga nih, bisa kita ngambil target ke 77.0. Jadi overall kalau dari sisi teknikal ya, mungkin saya bilang harga minyak ini 60-70% arahnya cenderung turun. Jadi untuk yang bertransaksi nanti bisa disesuaikan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Anda ya untuk review market minggu ini. Seperti biasanya disclaimer bahwa video ini bukan merupakan saran atau anjuran atau bahkan perintah ya untuk Anda melakukan transaksi di pasar berjangka. Kalau Anda yang ingin ya kan, kalau Anda yang benar-benar ingin melakukan transaksi dan kemudian ingin tahu ini idealnya saya masuk pasar di harga berapa, kemudian nanti keluarnya di harga berapa ya, target profitnya, kemudian manajemen resikonya ya, itu silahkan bisa bertanya ke konsultan kami di PT Victory International Futures Sabang Yogyakarta. Anda bisa kontak kami melalui DM Instagram ya @vif_jogja, bisa follow di sana. Itu nanti banyak info-info bagus ya, terutama dari sisi berita, kemudian saran transaksi dan lain sebagainya. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan untuk bisa kita jawab langsung di kolom komentar ya, atau mungkin untuk video berikutnya yaitu tadi bisa ditulis di kolom komentarnya. Kemudian jangan lupa untuk bisa like video ini sekaligus juga subscribe ke channel kami ya, Victory Jogja, supaya Anda tidak ketinggalan untuk review market di setiap pekannya. Seperti itu dari saya, semoga bermanfaat dan saya undur diri. Terima kasih, salam profit.